Kalau hari ini kamu masih bisa merasa bersalah, itu bukan kelemahan, itu tanda hatimu masih hidup. Kalau hari ini kamu masih ingin berubah, meski pelan, meski sering gagal, itu tanda Allah belum menutup pintu untukmu. Saudaraku, yang paling kita takutkan bukan dosa, tapi saat kita tidak lagi ingin kembali. Jadi, selagi hatimu masih bergetar, pulanglah. Pelan-pelan, Allah masih menunggumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat bernafas, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, jangan langsung kamu lewatkan, karena bisa jadi ini bukan sekadar konten, tapi ini adalah peringatan dari Allah yang datang di waktu yang tepat, di saat hati kita sedang membutuhkannya. Saudaraku, di antara semua hal yang kita kejar di dunia ini, ada satu hal yang sebenarnya paling kita butuhkan. Bukan harta, bukan popularitas, bukan pujian manusia, tapi akhir yang baik. Husnul khotimah. Saudaraku, kita tidak pernah tahu kapan perjalanan ini akan selesai. Kita tidak tahu di mana kita akan berhenti. Namun, kita semua berharap saat waktu itu datang, kita pulang dengan keadaan terbaik. Saudaraku, yang sering kita lupa, husnul khotimah tidak datang tiba-tiba. Ia tidak muncul begitu saja di detik terakhir kehidupan. Saudaraku, ia dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini, dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Saudaraku, mungkin tanpa kita sadari, tanda-tandanya sudah mulai terlihat dalam diri kita. Bukan untuk membuat kita sombong, tapi untuk membuat kita bersyukur dan menjaga. Saudaraku, tanda pertama adalah hati yang masih bisa tersentuh. Saudaraku, pernahkah kamu tiba-tiba merasa ingin menangis saat mendengar ayat Al-Quran? Atau saat mendengar nasihat yang sederhana tapi terasa dalam? Saudaraku, itu bukan hal biasa. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup, masih peka, masih bisa menerima kebenaran. Saudaraku, di zaman ini, banyak hati yang sudah tidak lagi merasakan. Melihat kebaikan, biasa saja. Mendengar peringatan, tidak ada efeknya. Saudaraku, kalau hari ini hatimu masih bisa tersentuh, jangan anggap itu hal kecil. Itu nikmat yang harus dijaga. Saudaraku, tanda kedua adalah menjaga sholat. Bukan sekadar melakukannya, tapi berusaha menjaganya. Saudaraku, mungkin kita belum sempurna. Kadang masih terlambat, kadang masih lalai. Namun, ada rasa yang tidak tenang jika kita meninggalkannya. Saudaraku, itulah tanda bahwa hati kita masih terhubung, masih tahu kemana harus kembali. Saudaraku, tanda ketiga adalah istiqomah dalam hal kecil. Saudaraku, mungkin kita tidak melakukan hal besar, tidak terlihat luar biasa. Namun, kita berusaha untuk tetap melakukan kebaikan. Walau sedikit, walau sederhana. Saudaraku, karena di sisi Allah, yang kecil tapi terus dilakukan, lebih dicintai
daripada yang besar. Tapi jarang, saudaraku, tanda keempat adalah rasa bersalah saat berbuat dosa. Saudaraku, kita semua pernah salah. Kita semua pernah jatuh. Namun, yang membedakan adalah apa yang kita rasakan setelahnya. Saudaraku, jika setelah berbuat salah, hatimu gelisah, tidak tenang, ingin memperbaiki, itu tanda hatimu belum mati. Saudaraku, jangan pernah malu karena merasa bersalah. Karena itu, tanda Allah masih sayang. Saudaraku, tanda kelima adalah mencintai lingkungan yang baik. Saudaraku, perlahan kita mulai merasa nyaman dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Dengan suasana yang membuat kita lebih dekat. Saudaraku, mungkin dulu kita tidak seperti itu. Namun sekarang, hati kita berubah. Saudaraku, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang menarik kita lebih dekat. Saudaraku, hingga suatu titik, kita mulai menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya. Saudaraku, di titik tertentu, kita mulai menyadari sesuatu, bahwa hidup ini tidak selama yang kita kira. Hari-hari yang kita jalani, perlahan berlalu tanpa kita bisa menahannya. Saudaraku, tanda keenam adalah sering mengingat kematian. Bukan untuk membuat kita putus asa, bukan untuk membuat kita takut berlebihan, tapi untuk membuat kita sadar bahwa setiap langkah ada batasnya. Saudaraku, pernahkah kamu tiba-tiba terdiam, lalu berpikir, kalau hari ini hari terakhirku, bagaimana? Saudaraku, pikiran itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan agar kita kembali, agar kita memperbaiki, agar kita tidak terlalu jauh. Saudaraku, orang yang sering mengingat kematian bukan berarti ia lemah. Justru, ia sedang menjaga dirinya agar tidak tersesat terlalu jauh. Saudaraku, karena ia tahu, pada akhirnya, yang akan menemani bukan siapa-siapa, tapi amalnya sendiri. Saudaraku, lalu tanda yang terakhir, yang seringkali tidak kita sadari, adalah kebaikan yang dikenang oleh orang lain. Saudaraku, mungkin kita merasa kita belum menjadi siapa-siapa, belum melakukan hal besar. Namun, pernahkah kamu mendengar seseorang berkata, "Dia orang baik. Dia tidak pernah menyakiti. Dia selalu berusaha membantu." Saudaraku, itu bukan hal kecil. Itu jejak. Itu tanda bahwa kebaikanmu tidak sia-sia. Saudaraku, kadang kita tidak menyadari bahwa hal kecil yang kita lakukan ternyata berarti bagi orang lain. Senyum sederhana, pertolongan kecil, kata-kata yang menenangkan. Saudaraku, semua itu akan kembali kepada kita. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok. Namun, di saat yang paling kita butuhkan. Saudaraku, di titik ini, kita mulai memahami bahwa husnul khotimah bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang tidak pernah salah, saudaraku, tapi tentang selalu kembali, selalu mencoba, selalu menjaga, meski sering jatuh. Saudaraku, Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah hanya ingin kita tidak menyerah.
Saudaraku, jika hari ini kamu masih bisa menangis, masih bisa merasa bersalah, masih ingin berubah, itu tanda bahwa pintu itu masih terbuka. Saudaraku, jangan dengarkan bisikan yang mengatakan, sudah terlambat. Karena selama kita masih bernapas, belum ada kata terlambat. Saudaraku, ingatlah, banyak orang yang ingin kembali, tapi sudah tidak punya waktu. Banyak yang ingin memperbaiki, tapi sudah tidak punya kesempatan. Saudaraku, kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan, masih diberi hati yang bisa merasakan. Saudaraku, jangan sia-siakan itu. Mulailah dari hal kecil. Perbaiki sedikit demi sedikit. Saudaraku, tidak harus langsung sempurna. Tidak harus langsung berubah total. Cukup terus melangkah meski pelan. Saudaraku, karena bisa jadi langkah kecil itu yang akan menjadi penentu akhir kita. Saudaraku, bayangkan saat hari itu tiba, saat kita benar-benar harus pulang. Saudaraku, semoga kita pulang dengan hati yang tenang, dengan wajah yang ringan, dengan jiwa yang damai. Saudaraku, bukan karena kita hebat, tapi karena kita tidak pernah berhenti mencoba, tidak pernah berhenti kembali, tidak pernah menyerah untuk menjadi lebih baik. Saudaraku, semoga Allah menjaga hati kita, melembutkan jiwa kita, dan memberikan kita akhir yang indah. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.